Arsenal dilaporkan sedang memikirkan langkah yang mengejutkan dengan berencana mendatangkan Luis Diaz dari Liverpool pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut informasi terbaru, The Gunners siap bersaing dengan Barcelona yang juga menunjukkan ketertarikan pada winger asal Kolombia tersebut. Namun, masih belum jelas apakah Liverpool akan bersedia melepaskan salah satu bintangnya. Ketertarikan Arsenal terhadap Luis Diaz bukanlah hal yang mengejutkan. Tim asal London ini memang memerlukan tambahan kekuatan di lini serang mereka. Diaz bisa menjadi pilihan ideal untuk memberikan dukungan kepada Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli di kedua sayap. Dean Huijsen mencatatkan sebuah babak baru yang tak terlupakan dalam perjalanan karirnya. Bek muda ini melakoni debut profesionalnya bersama tim nasional Spanyol pada Jumat dini hari, tanggal 21 Maret tahun 2025 WIB. Yang menjadikan momen ini semakin berkesan adalah fakta bahwa ia harus menghadapi Belanda, negara kelahirannya dan tempat di mana ia memulai langkah di dunia sepak bola. Huijsen lahir di Amsterdam pada April tahun 2005, namun ia pindah ke Spanyol saat berusia 5 tahun dan akhirnya memilih untuk membela La Roja. Debutnya diwarnai dengan sorakan sinis dari sebagian penonton Belanda, tetapi ia menghadapi semua itu dengan sikap yang tenang dan penuh ketenangan. Berdasarkan informasi dari Fabrizio Romano, AC Milan sedang mempersiapkan pertemuan dengan Real Madrid untuk membicarakan masa depan Alex Gimenez. Tim Rossoneri berambisi untuk merombak kesepakatan yang ada dan berusaha untuk menghapus klausul-klausul yang mengikat, agar bisa menjadikan Gimenez sepenuhnya milik mereka. Namun, Real Madrid tidak ingin melepaskan kendali atas pemain berbakat ini. Klub besar asal Spanyol tersebut masih menganggap Gimenez sebagai aset yang sangat berharga, berkat kemampuan teknisnya yang mumpuni dan potensi luar biasa yang dimilikinya. Barcelona dan Spanyol menerima berita mengecewakan setelah Pau Cubarsí mengalami cedera pergelangan kaki saat bertanding di UEFA Nations League melawan Belanda. Bek muda berbakat ini terpaksa meninggalkan lapangan sebelum babak pertama berakhir akibat tackle keras dari Memphis Depay. Cubarsí terlihat kesakitan dan harus dibantu oleh tim medis untuk keluar dari lapangan. Pelatih Luis de la Fuente mengonfirmasi bahwa Cubarsí mengalami keseleo pergelangan kaki, meskipun cedera ini tidak tergolong serius. Kini, Barcelona dan Spanyol berharap Cubarsí dapat segera pulih, mengingat perannya yang semakin vital baik di level klub maupun tim nasional. Nasib malang seolah tak kunjung beranjak dari timnas Indonesia. Setelah mengalami kekalahan telak 5-1 dari Australia di matchday 7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, kini mereka harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan dua pemain kunci akibat cedera. Sandy Walsh dan Miss Hilgers dipastikan tidak akan tampil pada matchday 8 melawan Bahrain yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada tanggal 25 Maret mendatang. Meskipun ada harapan bahwa cedera yang dialami Miss dan Sandy tidak terlalu parah, skuad Garuda masih memiliki opsi lain. Kelvin Verdong, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Jay Izes siap mengisi posisi bek tengah. Selain itu, Muhammad Ferrari juga bisa menjadi alternatif, meskipun ia tidak masuk dalam daftar pemain cadangan saat Indonesia bertanding di Australia. Manchester United dilaporkan tengah bersiap-siap menghadapi kemungkinan kepergian Kobbie Mainoo dengan mengincar Felix Mecha dari Borussia Dortmund sebagai calon penggantinya. Mainoo, yang baru berusia 19 tahun, mengejutkan klub dengan menolak tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan baru-baru ini. Hal ini memicu spekulasi bahwa gelandang muda tersebut mungkin sedang mencari tantangan baru di luar Old Trafford. Dengan ketertarikan dari Chelsea dan Bayern Munchen, Manchester United dikabarkan telah memulai pencarian pengganti, dan nama Felix Mecha muncul sebagai kandidat utama. Menurut laporan dari BILD, United siap mengajukan tawaran sekitar Rp858 miliar untuk Mecha, gelandang asal Jerman yang sebelumnya pernah merumput di Manchester City. Real Madrid mungkin akan mendapatkan peluang emas untuk memperkokoh lini belakang mereka dengan kemungkinan kedatangan Christian Romero. Bek tangguh dari Tottenham Hotspur ini dilaporkan terbuka untuk merapat ke Spanyol. Berdasarkan informasi terbaru dari Vicha Jazz, pemain asal Argentina tersebut siap melakukan segala usaha demi bergabung dengan Los Blancos, terutama dengan adanya ketidakpastian mengenai kontraknya di London Utara. Apabila Real Madrid menunjukkan ketertarikan yang serius, pemenang Piala Dunia bersama Argentina itu akan sangat antusias untuk menjadi bagian dari tim asuhan Carlo Ancelotti. Kiper Benfica, Anatoli Trubin, memberikan tanggapan mengenai rumor transfer yang menghubungkannya dengan Manchester City di bursa transfer musim panas ini. Saat ditanya tentang kemungkinan bergabung dengan City, Trubin menegaskan bahwa saat ini ia lebih fokus untuk membela Ukraina dan klubnya, Benfica, meskipun ia tidak sepenuhnya menutup pintu untuk kesempatan tersebut. "Saya tidak tahu, saya hanya melihat berita itu di internet seperti Anda," ungkap Trubin, seperti yang dilansir dari 90 Min.
Trubin masih terikat kontrak dengan Benfica hingga tahun 2028, dengan klausul rilis sebesar 100 juta euro. Jika klausul tersebut diaktifkan, ia akan menjadi kiper termahal dalam sejarah sepak bola. Dalam upaya memperbaiki keadaan keuangan di Catalonia, Hansi Flick akan mendapatkan anggaran transfer yang lebih besar untuk memperkuat skuad Barcelona. Anggaran ini akan dipadukan dengan strategi penjualan pemain dari dalam tim. Berdasarkan informasi dari Football Insider, Newcastle berencana memanfaatkan momentum positif setelah meraih trofi terbaru mereka dalam negosiasi dengan Guimaraes. Namun, Howe percaya bahwa kesempatan untuk bermain di Liga Champions akan menjadi faktor kunci yang dapat menghalangi ketertarikan Arsenal dan Barcelona yang dilatih Flick dalam beberapa bulan ke depan. Inter Milan dan Napoli tampaknya akan terlibat dalam persaingan sengit di bursa transfer musim panas mendatang. Kedua klub besar ini berambisi untuk mendapatkan striker Udinese, Lorenzo Luca. Pemain berusia 24 tahun ini menunjukkan performa yang mengesankan di musim keduanya di Serie A, menarik perhatian klub-klub elit yang ingin merekrutnya setelah mencetak 10 gol dalam 23 pertandingan sejauh ini. Tim asuhan Simone Inzaghi bertekad untuk memperkuat lini depan mereka, mencari alternatif yang handal untuk penyerang utama mereka, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Dengan Napoli juga turut meramaikan perburuan, saga transfer Luka bisa menjadi salah satu cerita paling menarik di musim panas ini. Proses perpindahan bintang Liverpool, Trent Alexander-Arnold, ke Real Madrid pada jendela transfer musim panas ini dilaporkan hampir rampung. Dikatakan bahwa tidak ada lagi rincian yang tersisa dalam kontrak yang diajukan. Hanya tanda tangannya yang masih ditunggu, sehingga media Spanyol menyebut transfer ini sudah mencapai 99% kesepakatan. Satu-satunya hal yang bisa menghalangi kepindahan ini adalah jika Alexander-Arnold berubah pikiran di detik-detik terakhir. Namun, kemungkinan skenario tersebut dianggap sangat kecil. Mantan bintang Liverpool, Dietmar Hamann, berpendapat bahwa Jack Grealish sebaiknya meninggalkan Manchester City jika ingin kembali dipanggil ke timnas Inggris. Hamann menekankan bahwa untuk bisa masuk ke dalam skuad timnas Inggris yang akan berlaga di ajang bergengsi, Grealish perlu bermain secara reguler. Fulham atau Bournemouth bisa menjadi pilihan yang ideal. Kedua tim tersebut mengusung gaya permainan menyerang, namun masih membutuhkan sosok kreatif di lini depan. Dengan bergabung ke salah satu dari tim tersebut, Grealish berpeluang untuk menunjukkan kemampuannya kembali, seperti saat ia memimpin Aston Villa, di mana ia bisa bermain lebih leluasa tanpa beban ekspektasi yang tinggi seperti di City. Bek Real Madrid, Antonio Rudiger, angkat bicara mengenai situasi kontraknya. Ia mengungkapkan bahwa saat ini, hal tersebut bukanlah prioritas utamanya. Dalam pernyataan terbarunya, Rudiger membantah rumor yang menyatakan bahwa ia ingin meninggalkan Los Blancos. Ia menegaskan bahwa kebahagiaannya bersama tim masih utuh dan tidak ada niatan untuk berpindah klub. Rudiger juga menyatakan bahwa semangatnya untuk melanjutkan karir di Real Madrid masih membara. Ia berharap manajemen Madrid segera memberikan tawaran perpanjangan kontrak dalam waktu dekat. Arsenal, Liverpool, dan Chelsea dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrut Jorel Hato dari Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas mendatang. Di usia yang baru menginjak 19 tahun, Hato telah berhasil mencuri perhatian banyak klub elit berkat penampilannya yang memukau. Rumor mengenai kepindahannya semakin menguat, terutama dengan meningkatnya ketertarikan dari beberapa klub besar Eropa. Musim panas ini bisa menjadi titik balik yang krusial bagi sang bek dalam menentukan langkah kariernya ke depan. Dengan banyaknya tim papan atas yang mengincarnya, keputusan Jorel Hato tentu akan menjadi sorotan menarik untuk diikuti. Ada berita mengejutkan yang datang dari Juventus. Klub Serie A ini dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri masa kepelatihan Thiago Motta. Meskipun sebelumnya pihak Juventus menyatakan dukungan penuh kepada pelatihnya, kenyataannya menurut Fabrizio Romano tidaklah demikian. Romano mengungkapkan bahwa manajemen Juventus kini terpecah dalam pandangan mengenai masa depan Motta. Penurunan performa tim yang semakin mencolok, terutama setelah kekalahan telak dari Atalanta dan Fiorentina, membuat manajemen Juventus semakin cemas. Menurut Romano, manajemen Juventus berencana untuk segera menyelesaikan pembicaraan mengenai nasib Motta. Inggris sukses membungkam Albania dengan skor 2-0 dalam laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa yang digelar di Wembley, London, Sabtu, tanggal 22 Maret tahun 2025 dini hari WIB. Dua gol kemenangan Inggris atas Albania masing-masing dicetak oleh Miles Lewis Skelly di babak pertama dan Harry Kane di babak kedua. Berkat hasil ini, Inggris pun langsung bertengger di puncak klasemen grup K. Selain Inggris dan Albania, grup ini juga dihuni oleh Serbia, Latvia, dan Andorra. Timnas Uruguay menjamu timnas Argentina pada matchday ke-13 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Sabtu, 22/3 pagi WIB.
Pada duel di Stadion Centenario itu, Argentina menang dengan skor 1-0 atas tuan rumah. Pada babak kedua, Argentina lebih agresif dan berani melepas tendangan jarak jauh. Keputusan ini berbuah manis lewat gol yang dicetak Thiago Almada pada menit ke-68. Pemain Lyon itu bikin gol lewat sepakan dari luar kotak penalti. Pada laga berikutnya, yang dimainkan tanggal 26 Maret tahun 2025, Argentina akan berhadapan dengan Brasil. Sedangkan, Uruguay akan tandang ke markas Bolivia.